Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Diandini Tiara Ardwiyanti. Saat ini saya mengabdi di SDN Sidomojo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.3, yakni visi guru penggerak, menggunakan model manajemen perubahan inquiry apresiatif BAKJA. Apa itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau disebut dengan IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Tahapan BAKJA dalam inquiry apresiatif. Yang pertama, B, yakni buat pertanyaan. Yang kedua, A, ambil pelajaran. G, gali mimpi bersama. C, jabarkan rencana. A, atur eksekusi. Visi guru penggerak saya yakni mewujudkan murid beriman, cerdas, berkarakter, berteknologi, berbudi pekerti luhur, dan bahagia. Penjelasan komponen visi saya yakni: pertama, beriman, menggambarkan profil pelajar Pancasila pada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, cerdas, menggambarkan profil pelajar Pancasila pada dimensi bernalar kritis. Kemudian, berkarakter, menggambarkan profil pelajar Pancasila pada dimensi mandiri dan bergotong royong. Berteknologi, menggambarkan profil pelajar Pancasila pada dimensi kreatif. Berbudi pekerti luhur dan bahagia, menggambarkan profil pelajar Pancasila pada dimensi berakhlak mulia. Prakarsa perubahan yang saya bahas yakni terwujudnya murid yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur dengan memanfaatkan buku penghubung. Atapnya, A, yakni aset yang dimiliki, ekosistem sekolah yang sudah menunjukkan karakter baik dan budi pekerti yang luhur. Terdapat beberapa guru yang selalu melakukan kontrol atas karakter dan budi pekerti. T, yakni tantangannya, belum ada instrumen untuk mengkontrol peningkatan karakter dan budi pekerti luhur di sekolah maupun di rumah. Untuk A, yakni aksi, mengajak seluruh warga sekolah dan wali murid untuk memanfaatkan buku penghubung dalam mengkontrol peningkatan karakter siswa di sekolah dan di rumah. P, pembelajaran atau perubahan, yakni terwujudnya murid yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur dengan memanfaatkan buku penghubung. Selanjutnya, prakarsa perubahan terwujudnya murid yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur dengan memanfaatkan buku penghubung. BAKJA-nya yakni pada B, buat pertanyaan. Yang pertama, mengapa guru perlu membiasakan penumbuhan karakter baik di sekolah dan di rumah? Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan karakter dan budi pekerti luhur yang dimiliki murid? Tindakan atau penyelidikannya, yang pertama, melakukan diagnosa awal pada murid dan wali murid mengenai karakter dan budi pekerti murid di sekolah maupun di rumah dengan menggunakan kuesioner. Yang kedua, melakukan dialog dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid mengenai program peningkatan karakter dan budi pekerti murid di sekolah dan di rumah dengan memanfaatkan buku penghubung.
Pada tahapan A, yakni ambil pelajaran, pertanyaan yang pertama, siapa saja di sekolah yang memiliki kemampuan merancang buku penghubung yang dapat meningkatkan karakter dan budi pekerti murid? Yang kedua, bagaimana cara menggunakan buku penghubung untuk meningkatkan karakter dan budi pekerti murid? Yang ketiga, aktivitas apa saja yang dilakukan sekolah untuk dapat meningkatkan karakter dan budi pekerti murid? Tindakan atau penyelidikannya yang pertama, melakukan diskusi dengan beberapa guru ahli dalam membuat buku penghubung menggunakan instrumen yang dapat meningkatkan karakter dan budi pekerti murid. Yang kedua, melakukan analisis konteks di sekolah. Yang ketiga, melakukan studi tiru pada sekolah yang telah berhasil menerapkan buku penghubung. Yang keempat, melakukan kolaborasi antara wali kelas dan wali murid dalam mengkontrol karakter murid melalui buku penghubung. Yang kelima, melaksanakan kegiatan P5, yakni proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, kali ini pertanyaan yang pertama yakni, bagaimana perasaan murid dan wali murid dengan adanya buku penghubung aktivitas di sekolah dan di rumah? Bagaimana perkembangan karakter murid setelah menggunakan buku penghubung kegiatan di sekolah dan di rumah? Yang ketiga, bagaimana cara mempertahankan penerapan buku penghubung untuk meningkatkan karakter dan budi pekerti murid? Tindakan atau penyelidikannya yang pertama, menanyakan perasaan dan pendapat siswa mengenai harapan mereka ke depan. Yang kedua, membuat deskripsi atau narasi tentang peningkatan karakter dan budi pekerti apa saja yang dirasakan. Yang ketiga, adanya peningkatan karakter baik pada murid. Contohnya, melaksanakan ibadah, sikap dan perilaku di sekolah maupun di rumah, kemandirian, peduli lingkungan, kegiatan literasi, dan lain-lain. Yang keempat, guru rutin mengisi aktivitas di sekolah, meminta orang tua memberikan umpan balik, dan sebaliknya. Dapat bicara? Pertanyaan yang pertama yakni langkah-langkah apa saja yang diambil untuk menyiapkan buku penghubung dengan instrumen yang tepat untuk meningkatkan karakter murid. Yang kedua, apa hal yang pertama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan karakter dan budi pekerti murid yang berkelanjutan. Yang ketiga, bagaimana cara mengetahui keaktifan orang tua atau wali murid dalam pengisian buku penghubung. Yang pertama, menyusun aturan-aturan dalam buku penghubung dan cara memberikan umpan balik terhadap kegiatan di sekolah maupun di rumah. Yang kedua, menyusun tim kontrol penggunaan buku penghubung. Yang ketiga, menyusun aturan yang boleh dilakukan. Yang keempat, mengkontrol secara rutin pengisian buku penghubung dan memberikan umpan balik. Pada tahapan atur eksekusi, pertanyaan yang pertama, siapa saja yang dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa saja yang mengisi peran tersebut? Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab melakukan monitoring agar peningkatan karakter dan budi pekerti murid dapat berkelanjutan? Yang keempat, apa usaha untuk meningkatkan karakter dan budi pekerti murid? Tindakan dan penyelidikannya yang pertama, menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota. Yang kedua, membuat tupoksi untuk setiap peran dalam program ini. Yang ketiga, melakukan kolaborasi pada wali kelas dan wali murid tanggung jawab melakukan monitoring pada pelaksanaan kegiatan ini. Yang keempat, memberikan reward kepada murid yang telah menampilkan peningkatan karakter dan budi pekerti luhur. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.